Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas apakah ChatGPT akan mengancam dunia pendidikan. Sebelum melanjutkan pembahasan, kita terlebih dahulu mencoba mengenal apa itu ChatGPT. ChatGPT singkatan dari Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah teknologi artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI yang telah dilatih dengan model bahasa yang sangat besar. Teknologi ini memungkinkan mesin menghasilkan teks secara otomatis dengan kemampuan menjawab pertanyaan dan memahami bahasa manusia. Oke, sebelum kita lanjut ke ChatGPT, saya ingin membahas dulu apa itu tentang AI. AI atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan. AI adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti mengambil keputusan, mengenali suara atau gambar, dan memecahkan masalah. Cara kerja AI mirip dengan cara kerja manusia dalam mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Namun AI melakukan semua proses ini dengan kecepatan yang sangat jauh lebih cepat dan akurat dibanding manusia. Contoh penggunaan AI yang sering kita temui sehari-hari adalah dalam aplikasi penerjemah seperti Google Translate, asisten virtual seperti Google Assistant, dan penerapan AI dalam dunia otomotif seperti kendaraan otomatis seperti yang diterapkan di Tesla, yaitu autopilot, di mana mobil dapat berjalan sendiri tanpa si pengemudi, dan banyak lain penggunaan AI dalam dunia teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat-sangatlah cepat. Bahkan teknologi digadang-gadangkan dapat menggantikan peran manusia. Saya di sini akan mencontohkan beberapa produk AI yang berbasis web, yaitu contohnya, sebelum saya membahas ke ChatGPT, saya memberikan salah satu contoh AI yang sangat populer, Text to Speech. Text to Speech adalah sebuah web AI ataupun sebuah produk artificial intelligence yang dapat merubah teks menjadi suara. Ini contoh karakter dan kita bisa memilih suara siapa, suara perempuan, ada beberapa pilihan di sini. Dan langsung kita sintesis dan dia akan menjadi sebuah suara yang dapat kita manfaatkan. Nah, kita coba contohnya. Saya adalah seorang guru di sekolah dasar negeri 2. Nah, ini text to speech. Anda juga bisa menggunakan di suara di Google, itu juga merupakan artificial intelligence. Dan yang kedua saya perkenalkan yaitu DALL-E. DALL-E ini adalah sebuah open AI yang bisa merubah teks menjadi gambar. Ini beberapa contoh yang bisa kita tiru untuk membuat sebuah gambar. Dan di sini menggunakan bahasa Inggris, tapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, saya contohkan, buatkan gambar robot merah naik ke pesawat. Kita coba. Nah, inilah hasil dari DALL-E, dari perintah kita tadi, yaitu buatkan gambar robot merah naik pesawat. Inilah gambar yang dihasilkan dari si aplikasi DALL-E. Ada banyak website OpenAI, ada juga dari teks menjadi video, yaitu video gambar orang avatar ataupun
manusia yang berbicara seperti halnya manusia normal. Jadi yang ingin saya bahas pada video ini yaitu tentang ChatGPT. Kenapa sih membahas ChatGPT? ChatGPT merupakan terobosan terbaru dalam dunia teknologi. ChatGPT dapat memberikan informasi yang sangat cepat sesuai pertanyaan yang kita berikan. Berbeda dengan Google. Kalau kita mencari di Google, langsung saja kita contohkan. Kita mencari di Google, misalnya mencari soal untuk anak SD, ataupun soal untuk anak SMP ataupun SMA. Di Google, dia akan memberikan beberapa referensi website yang dapat kita baca dan kemudian baru kita simpulkan sendiri hasil pencarian yang kita cari di Google tadi. Namun di ChatGPT itu sangat-sangatlah berbeda. Di ChatGPT dia akan memberikan soal langsung kepada kita. Baik, kita coba dulu cari di Google. Misalnya kita cari soal, buatkan soal untuk anak SD kelas 5 tema 1 ini aja. Dan inilah hasil pencarian kita di Google. Google akan memberikan rekomendasi beberapa situs untuk dapat kita baca dan kita simpulkan untuk mengambil beberapa soal yang akan kita gunakan. Di sini Google memberikan banyak sekali referensinya. Akan tetapi, jika pertanyaan ini ataupun pencarian ini kita ketik di ChatGPT, kita ketik saja buatkan soal untuk anak SD kelas 6 tema 2. Pertanyaan kita menurut ChatGPT kurang spesifik. Nah, jadi kita harus lebih spesifik untuk menanyakan sesuatu kepada ChatGPT. Tema apa yang dimaksud? Apakah tema bahasa Indonesia, matematika, IPS atau tema lainnya? Dengan informasi tambahan ini, saya akan membuatkan soal yang lebih spesifik sesuai dengan kurikulum anak SD kelas 6. Tema 1, materi apa saja. Dari materi pertanyaan yang pertama dia masih bingung, dan kita tanya lagi tema. Misalkan kita lupa pada materi apa saja yang ada tema 1, dia akan memberikan materi yang ada pada tema 1, yaitu pengalaman hidup sebagai manusia, kepribadian yang baik, pahlawan, dan peristiwa sejarah, nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya kita perintahkan buatkan soal nilai kebangsaan. Dan langsung dia balas. Dia membalas beberapa soal, kita tunggu. Dan inilah lanjutan chat yang kita tadi buat, yaitu buatkan soal nilai kebangsaan, dan ini jawabannya. Dia memberikan sebanyak 5 soal. Untuk kita misalnya membutuhkan 6, kita bisa langsung ketikkan buatkan 6 soal ataupun 7-10, maka dia akan membalas chat kita itu sebanyak yang kita perintahkan. Selanjutnya kita mau tahu atau mau minta kunci jawaban, langsung saja kita ketikkan buatkan kunci jawaban. Adalah kunci jawaban yang diberikan untuk keadilan nomor 2. Namun kita membutuhkan juga misalnya penjelasan lebih lanjut. Sertakan penjelasan. Dan inilah penjelasan yang diberikan oleh di ChatGPT sesuai nomor soal. Kalau misalnya kita ingin membuat soal isian, kita
kita tunggu selesai penjelasannya dulu, baru kita lanjutkan. Dan inilah ChatGPT yang sedang populer saat ini. Di negara lain bahkan ada beberapa riset yang mengatakan bahwa mahasiswa di sana sudah banyak yang menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akhir. Itu banyak terjadi. So, apakah ini akan menjadi ancaman bagi dunia pendidikan atau akan menjadi sebuah terobosan terbaru yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan? Mengancam ataupun tidak mengancamnya dunia pendidikan tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita menerima perkembangan zaman ini. Perkembangan ini tidak mungkin dan menurut saya tidak mungkin untuk ditolak karena perkembangan ini akan terus berkembang. Dan inilah beberapa penjelasan singkat yang diberikan oleh ChatGPT. Misalnya kita suruh buatkan soal isian, buatkan 3 soal isian. Langsung ChatGPT akan membalas dan dia akan membuat 3 soal isian tentang tema yang di atas tadi. Kita tidak perlu menjelaskan tema apa, dia masih mengingat pembahasan dari yang kita tanyakan pertama. Buatkan jawabannya. Dan inilah kunci jawaban dari soal yang dibuat tadi. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa berkomentar bagaimana pendapat tentang ChatGPT ini, bagaimana tanggapan Anda ke depan dalam menerapkan pembelajaran. Menurut saya, kita sebagai guru wajib belajar, wajib mengembangkan diri secara terus-menerus untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Kalau misalkan kita membuat atau memberikan tugas kepada anak didik membuat makalah, ChatGPT ini juga bisa membuat makalah. Kita lanjutkan dengan new chat. Langsung saja kita perintahkan buatkan bab 1 misalnya dengan tema komputer dan perangkatnya. Jawaban dari yang saya perintahkan tadi, buatkan bab 1 dengan tema komputer dan perangkatnya. Dia akan membuat bab 1 satu definisi komputer. Nah, jika ini dan kita bisa perintahkan lanjutkan. Nah, dia akan melanjutkan artikel yang sesuai kita perintahkan pada pertama tadi. Oke, sekarang kita stop saja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih menyikapi ini? Itu tergantung dari cara Anda sendiri. Selanjutnya, kembali kepada judul yang saya berikan pada video ini, yaitu apakah ChatGPT ini akan mengancam dunia pendidikan? Saya tanyakan langsung pada si ChatGPT. Apakah ChatGPT akan mengancam? Apakah ChatGPT dapat mengancam dunia pendidikan? Dan inilah jawaban ChatGPT. Menurut saya, pembelajaranlah ataupun cara memberikan pembelajaran kepada anaklah yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita adaptasikan bagaimana menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini. Karena dengan teknologi kita dapat sangat-sangat dibantu. Salah satunya adalah ChatGPT ini.
Mungkin ini saja video singkat saya. Silahkan beri komentar bagaimana pendapat Anda. Dan jika ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.